Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Paskah di rumah masing-masing. Sekalipun kita masih dalam kondisi dan situasi yang tidak nyaman karena pemberlakuan PSBB, kita wajib mematuhinya. Apapun yang kita hadapi, mari kita bawa kepada Tuhan. Karena Dialah yang peduli dan akan memulihkan kegelisahan hati kita. Kiranya ibadah kita ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan di hadirat Tuhan dan membawa berkat bagi kehidupan kita. Pemberita firman dalam ibadah ini, Pendeta Martina M. Sahertian Miru, dengan tema pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki. Jemaat, mari berdiri, kita muliakan kasih Tuhan yang telah memberi kepastian kehidupan karena Kristus sudah bangkit mengalahkan kuasa dosa. Kita sambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan pujian Kidung Jemaat 64, bait pertama dan kedua. Aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku.
Saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah minggu ketiga Paskah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat, nas pembimbing kita dari Hezkel 36 ayat 6 yang menyatakan, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Saudara-saudaraku, terimalah salam Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkat-Nya ditemukan, haleluya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa, kami umat-Mu menaikkan puji syukur dan terima kasih karena pemeliharaan Tuhan setiap hari. Penghiburan-Mu dalam suka dan duka kami sampai hari ini kami rasakan. Ya Allah Maha Kasih, melalui anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami, Engkau telah menyediakan jalan damai bagi kami mencari wajah-Mu. Kirimlah anugerah-Mu bagi umat-Mu yang bergumul untuk menghampiri Engkau dan sesama saudara dalam kesatuan roh dan persekutuan kami. Berikan kami pengampunan-Mu atas sekalian dosa dan salah kami. Berikan kami hikmat-Mu ya Roh Kudus untuk mengenal kebenaran firman-Mu dan melakukan kehendak-Mu. Terimalah sembah sujud kami, pujian dan syukur umat-Mu dalam ibadah ini, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di nyara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tetap. Saudara-saudara jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi minggu yang kudus ini. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Menjalankan kehidupan ini di minggu yang baru, kami membutuhkan firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami. Karena itu Roh Kudus Tuhan anugerahkan bagi kami untuk memampukan kami mengerti kehendak-Mu, dan kami mampu memaknai maksud yang terkandung di dalam firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Pembacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7. Yehezkiel 36 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pembaharuan Israel. Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena, ya sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara jemaat, sebelum saya menyampaikan khotbah di pagi hari Minggu ketiga Paskah, ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, saya mau menyapa saudara-saudara jemaat. Selamat hari Minggu. Hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk menikmati kemurahan-Nya. Yang kedua, saya mengajak saudara-saudara jemaat untuk kita sama-sama merenungkan tentang kebenaran firman Tuhan dari pembacaan kita, Yehezkiel pasal 36 ayat pertama sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku, dikala kita berada dalam situasi kehidupan yang tidak menyenangkan, atau situasi kehidupan yang sangat memprihatinkan, tentunya saudara dan saya membutuhkan orang lain untuk bisa menolong kita. Paling tidak peduli, paling tidak memperhatikan. Apalagi kalau mereka memberikan bantuan itu bagi kita, tentunya saudara dan saya akan merasakan senang, gembira, lega, dan bahagia.
Itu pula saudara-saudaraku yang dialami oleh bangsa Israel ketika berada di pembuangan. Dalam penderitaan dan keterpurukan, Tuhan mengutus Yehezkel untuk memberikan pengharapan bagi mereka. Bahwa Allah sendiri yang akan membebaskan mereka dari penderitaan di Babel. Saudara-saudaraku, sebelum kita menyingkapi atau kita menghayati dan merenungkan pembacaan kita dari Yehezkel pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, saya mengajak saudara-saudara untuk kita melihat sejenak latar belakang penulisan kitab Yehezkel ini. Yehezkel, saudara-saudara, yang berarti Allah menguatkan, dia berasal dari keluarga imam. Dan itu jelas tertulis dalam Yehezkel pasal yang pertama ayat yang ketiga. Dan dia hidup di Yehuda. Dia tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun. Saudara-saudaraku, dalam tahun-tahun menjelang Yehezkel dipanggil oleh Allah menjadi nabi. Pada waktu itu kerajaan Yehuda terperangkap dalam persaingan kekuasaan antara bangsa Mesir dan bangsa Babel. Babel akhirnya berhasil menduduki Yehuda dan mengambil alih Yerusalem. Beberapa pemimpin dan Raja Yoyakim, bahkan Nabi Yehezkel sendiri ditawan dan dibuang ke Babel. Dalam perjalanan hitungan waktu, maka 10 tahun kemudian Yehuda memberontak terhadap Babel. Lalu Nebukadnezar yang pada saat itu menjadi raja di Babel mengirimkan tentaranya untuk menghentikan pemberontakan itu dan sekaligus menghancurkan Yerusalem beserta bait sucinya. Penduduk yang diangkut ke pembuangan jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Kalau kita baca latar belakang ini lalu kita bertanya, mengapa Allah melakukan atau mengapa Allah menimpakan malapetaka yang sebesar itu bagi bangsa umat pilihannya, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara, penglihatan Yehezkel diterima Yehezkel dan nubuatannya menjelaskan semuanya. Yehezkel menyampaikan nubuat malapetaka itu dan memperingatkan orang Yehuda dan Yerusalem tentang dosa-dosa mereka terhadap Allah. Karena mereka telah beribadah kepada ilah-ilah lain. Bahkan pada masa-masa sulit, mereka lebih suka mengandalkan kekuatan raja-raja lain daripada meminta dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Hidup mereka sudah tidak sesuai lagi dengan hukum Taurat. Dosa dan kekebalan hati mereka telah menajiskan seluruh negeri dan bait suci. Karena itu kemuliaan Tuhan meninggalkan bait suci di Yerusalem. Bangsa milik Tuhan ini akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Babel dan hidup sebagai tawanan di pembuangan. Saudara-saudara, semasa Israel dijajah oleh bangsa Babel, bangsa Israel merasakan penderitaan yang berat, kelaparan, ancaman kematian, yang senantiasa menyelumuti perasaan mereka dan berbagai-bagai penyiksaan lainnya. Pada saat seperti itulah saudara-saudaraku, Allah menunjukkan kemuliaannya. Allah mengangkat Nabi Yehezkel dan mengutusnya pergi ke tengah-tengah bangsa Israel untuk membawa berita pembebasan. Yehezkel diutus untuk mengatakan Allah sendiri yang akan bertindak untuk menguduskan namanya yang telah dinajiskan baik oleh orang Babel maupun oleh bangsa Israel itu sendiri. Dan apa yang Yehezkel lakukan, saudara-saudaraku? Yehezkel juga menyampaikan nubuat yang membangkitkan harapan akan masa depan yang lebih baik bagi umat Israel. Di mana Tuhan sendiri yang akan membebaskan mereka dari pembuangan dan menuntun mereka kembali ke Yerusalem. Di sana mereka akan dapat beribadah lagi kepada Tuhan di bait suci yang baru dan hidup sesuai dengan hukum Taurat. Kemuliaan Tuhan akan bersinar lagi di Yerusalem. Bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya
akan mengakui bahwa tidak ada Allah lain selain Allah Israel. Allah yang membebaskan bangsa Israel dan mengembalikan mereka ke tanah Kanan atau tanah perjanjian. Saudara-saudara jemaat yang Tuhan berkati, itulah sekilas gambaran tentang pengutusan Israel, pengutusan Yehezkel, latar belakang Yehezkel. Dan kalau demikian saudara dan saya sudah punya gambaran tentang apa yang dikatakan oleh Yehezkel dalam pembacaan kita tadi, Yehezkel pasal 36 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudaraku, mari kita lihat bersama. Pasal 36 memaparkan alasan dan apa yang Tuhan lakukan. Pada perikop hari ini kecemburuan Tuhan atas milik umat pusakanya yang hendak dikuasai dan dijarah musuh, merekalah yang akan menjadi alasan di mana Tuhan bertindak terhadap bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Coba kita lihat bersama pada ayat yang kelima atau ayat sampai ayat yang ke-6 yang merupakan ayat pembimbing kita tadi. Beginilah firman Tuhan, sungguh aku berfirman dalam amarah kecemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Saudara-saudara jemaat, secara umum dalam perjanjian lama, tanah merupakan konsep yang cukup penting. Dalam perjanjian Tuhan dengan Abraham, keturunan dan tanah merupakan dua gagasan yang paling penting. Bahkan dalam kitab nabi-nabi, pemulihan tanah juga merupakan tema yang penting seperti yang terungkap atau terlihat dalam pembacaan kita ini. Memang, saudara-saudaraku, umat Tuhan telah kehilangan tanah pusaka dan harus mereka berada di pembuangan karena dosa-dosa mereka. Mereka telah menajiskan tanah kudus milik Allah yang seharusnya mereka kelola dengan baik. Meski demikian, hal itu tidak boleh menjadi alasan bagi bangsa lain untuk berhak mendudukinya. Tuhan Allah sendiri yang menanggalkan atau menggagalkan usaha musuh, yaitu Edom, untuk menjarahnya. Ada dalam pembacaan kita ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7. Allah tidak pernah bisa melupakan perbuatan bangsa Edom atas bangsa Israel, umat kepunyaannya. Bangsa Edom yang berdiam di pegunungan Seir akan dimusnahkan Tuhan akibat perbuatan yang melecehkan umat Israel. Sehingga tidak akan ada lagi pegunungan Seir dan bangsa Edom. Kita lihat selanjutnya setelah Allah mengecam dan bersumpah menjatuhkan hukuman setimpal atas bangsa Edom dan bangsa-bangsa sekitar yang menertawakan dan merebut negeri Israel yang telah jatuh itu. Dalam perjalanan umat Israel, Allah sangat mengasihi mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Sekalipun Israel banyak menyakiti hati Allah, bahkan Israel menyembah ilah-ilah lain. Tetapi siapapun yang menghina Israel akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah. Sebab Israel adalah umat pilihannya. Tuhan sendiri yang mengembalikan kehormatan tanah yang sudah dinajiskan oleh dosa umatnya dan yang sedang dilecehkan oleh para musuhnya. Dalam situasi itu, saudara-saudara, kita lihat ada janji pemulihan dari Allah yang mencakup dua aspek. Aspek yang pertama terlihat dari ayat pertama sampai ayat yang 11 mencakup aspek lahiriah. Dan ayat 16 sampai ayat yang ke-33 mencakup aspek batiniah. Hidup umat Allah ternyata tidak seindah yang mereka bayangkan dan mereka jalani. Hidup umat Allah sangat memprihatinkan. Karena kenyataan hidup umat Allah yang menderita dan hancur itu jauh dari gambaran mereka sebagai umat pilihan. Hal-hal itulah yang diungkapkan saudara-saudara dalam nubuatan yang disampaikan kepada umat Israel. Sebab ada kenyataan saudara-saudara bahwa umat Israel telah mengalami keterpurukan dan kehancuran
bahkan juga telah menjadi cemoohan dari bangsa-bangsa yang kecil yang ada di sekitar umat Israel. Tuhan dalam hal ini tidak berdiam diri terhadap keadaan itu. Ia akan melakukan tindakan terhadap bangsa-bangsa yang telah melakukan penindasan, penjarahan, cemoohan terhadap umatnya. Dan Tuhan sendiri akan membalaskan kejahatan dan kecemaran yang diberlakukan atas umatnya Israel. Bahkan Allah sendiri akan bertindak untuk umatnya. Ia mengubah dan membaharui hidup umatnya. Karena itu saudara-saudara, tanah yang telah tandus akan kembali subur, menumbuhkan tunas-tunas segar. Pada ayat yang ke-7 dan juga ayat ke-8. Penduduk yang mengungsi jauh ke seberang akan kembali menghidupkan kota-kotanya. Suasana ceria, suasana asri, suasana sejahtera, suasana nyaman akan dikembalikan Tuhan ke mereka. Yaitu dikembalikan tanah bagi umatnya. Celah dan malu diangkat daripada umatnya. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa Allah melakukan semuanya ini kepada umat Israel? Mengapa Allah tidak membiarkan mereka saja di tanah pembuangan? Mengapa Allah akan membebaskan mereka? Mengapa Allah akan mengembalikan mereka? Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal itu dilakukan oleh Allah. Karena yang pertama, kesetiaan Tuhan terhadap umatnya tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan terhadap umat yang telah berbalik. Karena menyadari keberdosaan mereka dan ketidaktaatan kepada mereka. Alasan yang kedua mengapa Allah harus lakukan itu kepada bangsa Israel. Untuk menegaskan bahwa Allah Israel adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, bahkan hidup manusia termasuk hidup umat pilihannya. Kalau begitu saudara-saudara, pembacaan kita yang menceritakan tentang tindakan Allah kepada umatnya Israel dengan tema kita pemulihannya menjawab kebutuhan hakiki, maka apa yang menjadi makna pembelajaran saudara dan saya dari fasal pembacaan atau pembacaan Alkitab pada pagi hari ini di minggu ketiga Paskah? Sebagai orang-orang Kristen dan orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang ini. Yang pertama saudara-saudara, kasih Allah kepada umatnya. Kita lihat kepada umat Israel tidak berubah. Juga kasih Allah kepada saudara dan saya sebagai umat pilihannya. Sebagai gereja Tuhan yang ditempatkan di dunia ini dan secara khusus di negeri yang tercinta ini. Ketika saudara-saudara kita diizinkan Tuhan mengalami pergumulan, permasalahan di tengah-tengah kehidupan ini. Bukan berarti Tuhan tidak peduli. Bukan berarti Tuhan membiarkan saudara dan saya menjalani hidup dalam kesendirian dan keterpurukan karena penderitaan dan persoalan hidup. Bukan berarti Tuhan tidak menyayangi. Melainkan Tuhan bertujuan untuk menyadarkan saudara dan saya kepada siapa kita harus mengadu dan kepada siapa kita harus bergantung dan berharap. Dan apa yang harus kita lakukan? Pada hari ini saudara-saudara kita melihat, kita mendapatkan satu sosok yang begitu luar biasa. Sosok yang bagi dunia saja tidak ada bandingnya. Dan sosok itu adalah Allah dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara tahu ada sebuah pameo yang seringkali kita dengarkan. Allah tidak pernah tidur. Pameo ini mengantar saudara-saudara dan saya pada pemahaman bahwa Allah senantiasa mengetahui apa yang terjadi pada kehidupan kita. Lebih daripada itu, Allah yang senantiasa memahami dan mempersiapkan yang terbaik bagi kehidupan kita. Ada sebuah lirik, saudara dan saya sering nyanyi lirik itu, lirik lagu itu, Allah peduli. Di sana juga diceritakan bagaimana
Allah yang kita kenal, yang kita imani dalam Kristus Yesus adalah sosok yang peduli. Sosok yang mengerti terhadap segala persoalan hidup yang dihadapi oleh anak-anaknya. Tak akan pernah dibiarkannya kita bergumul sendiri. Makna dan pembelajaran kedua dari kitab pembacaan kita adalah kejatuhan bangsa Israel ke dalam dosa adalah karena mereka lebih mengutamakan nafsu duniawi mereka sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Sehingga untuk menghajar mereka dan kembalikan mereka, Tuhan mengizinkan mereka menjadi tawanan bangsa Babel. Bukankah hal yang sama juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya bagi saudara dan saya? Ada banyak kenikmatan yang ditawarkan dunia kepada saudara dan saya. Seperti kita sibuk terus. Kita kerja terus dari pagi sampai pagi hari. Sehingga sering kita katakan, saya tidak punya waktu untuk Tuhan. Saya tidak punya waktu untuk berdoa. Saya tidak punya waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Saya tidak punya waktu untuk memuji Tuhan. Saya tidak punya waktu berkumpul bersama dengan keluarga sebagai satu keluarga Allah. Satu keluarga Kristen. Suami, istri, anak-anak, adik dan kakak. Bahkan lebih daripada itu, kenyataan membuktikan kita sering katakan, saya tidak punya waktu untuk bersekutu dengan sesama. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, agar kita tidak terjerumus seperti yang dialami oleh bangsa Israel, tetapi mereka secepat itu menyadari akan keberdosaan mereka, ketidaktaatan mereka dan kembali kepada Tuhan Allah mereka. Dan Allah membebaskan mereka. Maka marilah sekarang waktunya saudara-saudaraku. Dengan adanya virus corona dan sesuai instruksi pemerintah supaya diam di rumah saja. Maka sekarang waktunya bagi saudara dan saya. Sebagai anak-anak Tuhan. Kita berkumpul bersama, berdoa bersama, membaca Alkitab bersama, merenungkan dan memuliakan Tuhan. Mintalah saudara-saudara roh Tuhan untuk mengendalikan kita. Sehingga apapun yang kita lakukan tetap untuk kemuliaan Tuhan. Yakin dan percayalah saudara-saudara ketika roh Allah, roh Tuhan ada pada kita dan tinggal di dalam hati kita. Maka dialah yang akan senantiasa memperbaharui hidup kita menjadi layak di hadapannya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 17 katakan demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba. Bukankah kita baru selesai merayakan Paskah Kristus, kebangkitan Kristus, roh kebangkitan itu akan memampukan saudara dan saya ketika kita minta untuk dia selalu mengendalikan hidup kita. Makna dan pembelajaran firman Tuhan yang ketiga bagi saudara dan saya. Orang percaya, saudara dan saya, dimanapun kita berada, kita adalah sosok istimewa yang dipilih Tuhan untuk menjadi transformator demi kepentingan Tuhan. Orang percaya dihadirkan untuk membawa kemuliaan nama Tuhan demi menjaga reputasi namanya. Pertanyaannya bagi saudara dan saya di pagi hari ini, jemaat Tuhan yang sementara beribadah di rumah masing-masing, sudahkah saudara dan saya, sudahkah kita semua menjadi transformator yang membawa perubahan bagi dunia di sekitar kita? Yang keempat, makna dan pembelajaran firman Tuhan di pagi ini. Tuhan perlu mulut, tangan, dan kaki kita, saudara dan saya, untuk memperluas kerajaannya di penjuru bumi ini. Alasan pokok keberadaan kita yang mendapat anugerah kehidupan ini di dunia ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13-16. Menjadi garam menjadikan kehadiran kita sebagai penyedap, menghibur dan membawa shalom. Menjadi pengawet
mempertahankan nilai-nilai kehidupan, dan menjadi terang, menjadikan kehadiran kita dapat menerangi hal-hal yang gelap. Contoh saudara-saudara, dalam situasi sekarang ini, banyak orang mencari keuntungan di atas penderitaan orang lain. Pada waktu awal saudara-saudara corona masuk dan menguasai bangsa dan negara kita, apa yang kita alami? Masker mengalami kenaikan yang luar biasa. Banyak orang menampung bahan-bahan makanan dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya di rumah masing-masing tanpa punya perasaan memikirkan orang lain yang juga membutuhkan. Banyak orang tidak memikirkan sesama orang lain. Tetapi saudara dan saya, kita diingatkan tidak menjadi serupa dengan dunia ini. GPIB Jemaat Pasar Minggu telah melakukan itu. Memberikan bantuan bagi saudara-saudara yang membutuhkan, tidak hanya pada kalangan sendiri jemaat GPIB Pasar Minggu saja, tetapi berlanjut terus bagi sesama di sekeliling kehidupan kita yang membutuhkan. Saudara-saudaraku, saya percaya bahwa kita yang berkelimpahan berkat Tuhan, marilah situasi dan kondisi saat ini mengingatkan kita untuk berbagi berkat itu bagi orang lain. Berbagi berkat itu bagi sesama orang lain. Dan itu yang Tuhan inginkan. Kidung Jemaat 424 yang sering kita nyanyikan, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dalam situasi dan kondisi apapun, terutama dalam kondisi situasi bangsa dan negara saat ini, mari saudara-saudaraku, kita berbagi berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kita. Supaya hidup kita hidup yang berarti dan bermakna. Yang kelima, makna pembelajaran firman Tuhan. Pesan kepada kita adalah sekalipun peran kita kecil atau sedikit dalam menjalankan fungsi kita masing-masing, hal itu tidak dapat dijadikan alasan atau dalil untuk tidak melakukan peran dan fungsi yang diamanatkan kepada kita. Kita dipanggil sebagai orang percaya. Kita dipanggil saudara dan saya sebagai GPIB Jemaat Pasar Minggu untuk menjadi agen-agen perubahan bagi kerajaan Allah di dunia ini. Melalui setiap pijakan kaki kita berdiri, dimanapun dan dalam situasi apapun. Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit itu memerlukan kehadiran kita bersama saudara dan saya sebagai orang percaya untuk menjaga reputasi namanya bagi dunia ini. Amin. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya umat manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan Tuhanmu. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya.
Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama-sama orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara jemaat, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berdoa syafaat. Kita berdoa. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena kemurahan-Mu melayakkan kami memasuki dan menikmati pekan yang baru ini. Terima kasih untuk semua berkat-berkat-Mu, tuntunan-Mu, dan penyertaan-Mu. Kami datang dan bersyukur pagi ini oleh karena firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami terhadap status kami sebagai orang percaya, sebagai anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di bumi ini. Kami diutus oleh Tuhan untuk menjadikan kehidupan kami hidup yang bermakna, hidup yang berarti, hidup yang bermanfaat dan berfungsi bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, bahkan kami pun memiliki janji Tuhan. Kami tidak perlu takut karena Tuhan ada dan menyertai kami. Tuhan ada dan menyertai bangsa dan negara kami. Tuhan ada dan menyertai semua umat manusia, bahkan bangsa-bangsa lain di bumi ini. Ya Tuhan, ya Allah kami yang hidup, kami datang dan mendoakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah terpencil, khususnya di tengah-tengah menanggulangi COVID-19. Ya Bapa, kuasailah hati dan pikiran mereka dengan hikmat-Mu, balutlah mereka dengan cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, agar mereka layak dan senantiasa memiliki kemampuan untuk bekerja, bertanggung jawab, secara khusus menyelesaikan semua persoalan-persoalan hidup. Bahkan kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh instansi-instansi terkait, bahkan pemangku jabatan. Tuhan berikan roh bagi mereka agar mereka mampu untuk bisa menyelesaikan semua yang terjadi ini dengan kebijakan-kebijakan yang ditempuh agar dapat menanggulangi semua, terutama masyarakat yang memiliki dampak dari corona ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para relawan yang memberikan diri untuk membantu seluruh proses terkait dengan corona ini, baik yang membantu untuk menyalurkan bahan atau makanan-makanan bagi saudara-saudara kami yang kena dampak corona ini. Kami berdoa bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan kami, laut, darat, dan udara. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, Tuhan berikan kepada mereka kebijaksanaan, dan Roh-Mu menguatkan, memampukan mereka supaya bangsa dan negara kami tetap ada dalam suasana aman dan damai. Kami berdoa Tuhan bagi mereka-mereka yang mengalami dan terus sementara ini dalam pengobatan, penyembuhan karena kena virus corona. Tuhan tolonglah mereka, anugerahkanlah mereka kesembuhan melalui para medis, para dokter, para perawat, para relawan yang turut membantu dalam mengobati. Tuhan juga pagari para dokter dan perawat supaya
tubuh mereka pun mengalami kekuatan dan mereka tidak terpapar virus corona ini. Bagi para tenaga medis, dokter dan perawat yang sementara ini juga berada di dalam ruang-ruang isolasi atau mengkarantina diri secara pribadi, Tuhan tolong mereka dan sembuhkanlah mereka. Kami berdoa Tuhan bagi para peneliti agar mampu menciptakan vaksin yang berguna bagi pengobatan untuk menanggulangi kekuatan virus corona di masa depan. Ya Tuhan, ya Allah kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami di tengah-tengah kekuatan virus corona. Ada yang mengalami bencana alam, ada yang mengalami tanah longsor. Ya Tuhan, kami menyerahkan mereka, biarkanlah mereka ada dalam perlindungan Tuhan. Tuhan turut campur tangan dalam berbagai upaya dan kebijakan-kebijakan pemerintah ini. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi saudara-saudara kami juga yang sementara lapar dan haus, mereka yang mengalami PHK oleh karena dampak virus corona. Semua upaya pemerintah yang sementara diupayakan kiranya dapat memberikan kepada mereka merasakan juga kenikmatan dan kelayakan hidup sebagai warga negara Indonesia. Gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, punya tanggung jawab memberikan kontribusi yang positif, terutama di tengah-tengah bangsa dan negara ini, telah memberikan begitu banyak hal terkait dengan kondisi dan keadaan bangsa dan negara ini melalui pelayanan-pelayanan bagi sesama. Terutama juga kami berdoa bagi GPB Jemaat Pasar Minggu yang merasakan dan turut bergumul dan berjuang, juga memberikan bantuan bagi sesama yang membutuhkan. Kami berdoa Tuhan bagi negara-negara luar yang juga mengalami kekuatan virus corona. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga segala upaya yang diupayakan oleh negara-negara tersebut, agar badai ini dapat berlalu, artinya kekuatan corona ini pada akhirnya juga dapat hilang. Dan kami boleh hidup dan menikmati kehidupan yang layak dalam persekutuan bersama. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan menjalani bulan suci Ramadan. Di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini, Tuhan tolonglah mereka, kuatkanlah mereka Tuhan, dan berkatilah mereka supaya mereka tidak lemah, tapi mereka mampu menjalani bulan Ramadan sampai akhirnya. Sehingga mereka juga dapat menikmati, mereka dapat merayakan Idul Fitri dengan kusuk. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Bapa dengan doa syukur kami dan doa syafaat kami, sambil percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami, Tuhan akan selalu melindungi kami, dan lebih daripada itu Tuhan mengampuni setiap pelanggaran dan kesalahan kami yang kami buat terhadap Tuhan dan sesama, sehingga kami memiliki kepekaan itu untuk terus menikmati kasih Tuhan, dan kami boleh bersyukur dalam segala hal karena cinta dan kasih Tuhan selalu meliput kami dengan tidak berkesudahan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu mencari duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 54 ayat 8 menyatakan demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita memberi persembahan kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih
persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Sukacita padanya. Jemaat, mari berdiri, kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Engkaulah sumber hidup kami, dan Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terimalah persembahan sukarela kami ini sebagai tanda persembahan hidup kami untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskanlah agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan kepada sesama, demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Jemaat, kembalilah ke dalam kehidupan sehari-hari dalam damai dan jadilah berkat bagi sesamamu. Lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Jangan takut menghadapi pergumulan kehidupan, karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang, berpeganglah pada janji Juru Selamat. Jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu.
pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya, jangan bimbang. Berpeganglah pada janji Juru Selamat, jangan bimbang. Percaya pada janji Tuhanmu. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.